Gara-gara perempuan, Martin Luther meninggalkan status rohaniawannya. Perempuan itu bernama Bora, seorang biarawati pula, ya kan? Ada-ada saja si Martin Luther ini. Mamang tersayang yang suaranya kencang? Nggak begitu loh ceritanya. Bukan karena si Bora loh. Kisah Martin Luther dan Bora hanyalah bagian kecil kisah Luther. Dan itu tidak berhubungan langsung dengan apa yang menjadi perjuangan Luther kala itu. Tapi orang-orang banyak mengatakan bahwa faktor si Bora lah yang membuat Luther ngamuk-ngamuk sama gereja Katolik. Gak begitu, Mamang. Bukan karena itu. Sini, biar dijelaskan kronologi singkat asmara si Luther dengan Bora. Yuk, kita nikmati. Kisah asmara Martin Luther dengan Katharina von Bora bermula secara tidak romantis, tapi sangat revolusioner. Ini bukan cinta pandangan pertama, melainkan cinta yang muncul di tengah gejolak reformasi dan pelarian para biarawati. Siapa Katharina von Bora? Katharina von Bora dulunya adalah seorang biarawati Cistercian. Ia dan beberapa biarawati lainnya melarikan diri dari biara pada tahun 1523. Pelarian mereka karena terinspirasi oleh ajaran reformasi yang menentang keharusan selibat. Luther yang saat itu sudah menjadi tokoh publik dan reformator, membantu mereka kabur dengan bantuan pedagang ikan yang menyembunyikan mereka dalam tong ikan herring. Setelah mereka melarikan diri, Luther merasa bertanggung jawab mencarikan suami atau tempat tinggal bagi para ex-biarawati ini. Ia berhasil menjodohkan beberapa di antaranya. Tapi, Katharina sangat selektif. Beberapa pria ia tolak termasuk seorang profesor teologi. Hingga akhirnya, para sahabat Luther mulai berseloroh. Mungkin dia menunggu kamu, Luther. Kemungkinan sudah jatuh cinta si Bora sama si Luther ini, ya kan? Awalnya, Luther tidak berpikir untuk menikah. Ia merasa hidupnya terlalu sibuk dan berbahaya. Tapi pada akhirnya, ia memutuskan menikahi Katharina pada tahun 1525. Pernikahan mereka adalah pernyataan teologis dan sosial. Luther sebagai mantan biarawan yang bersumpah selibat, dan Katharina, mantan biarawati, menunjukkan bahwa pernikahan adalah panggilan yang mulia, bukan sekedar pilihan kelas 2 setelah hidup selibat. Bagi gereja Katolik saat itu, pernikahan mereka adalah skandal. Bagi reformasi, itu adalah bukti bahwa Injil membebaskan dari hukum manusia yang menindas. Meski awalnya bukan cinta yang membara, cinta mereka justru tumbuh dalam pernikahan. Luther menyebut Katharina sebagai Tuan Kati, kebanggaan Wittenberg. Ia menghargai kecerdasannya, ketegasannya mengatur rumah tangga, dan perannya sebagai istri sekaligus manajer rumah tangga besar yang penuh dengan mahasiswa, tamu, dan para pendebat teologi. Dalam surat-suratnya, Luther sering menulis dengan penuh kasih, kadang kocak, kadang mesra. Ia pernah bilang, "Aku lebih memilih surga denganmu, Kati, daripada surga tanpa kamu." Bisa romantis juga Om Luther ini ya. Mereka tidak hanya pasangan romantis, tapi juga tim intelektual. Katharina berani menyanggah Luther, bahkan kadang membuatnya kesal, tapi Luther menyukai itu. Ia pernah bercanda bahwa ia menikahi Katharina agar para malaikat dan iblis bisa menyaksikan betapa menantangnya hidup sebagai suami. Kok agak songong gitu si Om Luther ini ya, sampai nantangin kaum malaikat dan iblis yang jomblo sejati. Kisah cinta mereka adalah gabungan antara reformasi, perlawanan terhadap aturan lama, dan cinta yang tumbuh dalam kehidupan nyata, bukan dari roman picisan, tapi dari keseharian
yang dibangun bersama. Kisah mereka bukan sekadar cerita cinta, tapi juga simbol perubahan besar dalam pandangan terhadap pernikahan, seksualitas, dan peran perempuan dalam kekristenan. Demikian kisah singkat asmara Martin Luther dengan perempuan yang bernama Bora. Kemarin kan udah bahas secuil kisah kecil Martin Luther. Ini tentang asmaranya. Apakah perlu membahas kisah perjuangannya sampai membuat salah paham banyak orang hingga aliran Protestan lahir? Kalau video ini ramai dengan interaksi diskusi, kita gas video tentang itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.